Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mengajar di SDIT Salsabila. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru berperan sebagai pamong. Dalam proses menuntun anak, diberi kebebasan, tetapi anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan kurang berpihak pada murid. Pembelajaran yang saya lakukan juga masih sering student center dan menggunakan sedikit sumber belajar, serta model pembelajaran yang saya lakukan juga kurang bervariasi, dan pengerjaan tugas masih bersifat sama untuk semua murid atau tidak diberi kebebasan untuk memilih cara pengerjaan. Tetapi setelah mempelajari dan memahami modul 1.1, selama melakukan perubahan, saya merasakan ada tumbuh kesadaran pada diri saya bahwa setiap individu murid itu unik. Serta saya pun menjadi senang dan bersemangat untuk belajar sesuatu yang baru untuk menjadi bagian dari proses perubahan. Saya juga mulai bergerak untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga murid saya menjadi aktif, kreatif, dan juga percaya diri. Lalu, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan adalah yang pertama, mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, mengubah proses penilaian, yaitu tidak hanya di akhir bab saja, tetapi pada saat proses pembelajaran juga dilakukan asesmen. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran pendidikan karakter kepada murid. Yang keempat, berkolaborasi dengan pihak terkait dan saling memberikan praktik baik kepada rekan guru. Implementasi pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah saya, salah satu contohnya adalah kegiatan outing class. Kegiatan outing class ini bertujuan agar murid bisa merasakan pembelajaran langsung serta mendapatkan informasi yang jelas dari narasumber langsung. Kegiatan outing class ini juga dipilih lokasinya berdasarkan jarak antara sekolah dan lokasi yang akan dikunjungi. Biasanya lokasi-lokasi yang kami pilih adalah lokasi sekitar sekolah yang dapat dijangkau. Selain dalam pembelajaran, kami pun menerapkan pembentukan karakter pada siswa di sekolah, yaitu adanya kegiatan upacara setiap hari Senin, kegiatan sholat duha dan sholat berjamaah yang dilakukan setiap hari, pesta siaga dan outbound training untuk meningkatkan kemandirian siswa, ada kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan sebagai penyalur minat dan bakat murid, serta ada pula kegiatan khotaman dan imtihan Al-Quran, di mana murid yang sudah mencapai target pembelajaran Al-Quran, maka akan dites dan diuji publik di depan orang tua. Rangkaian pelaksanaan yang saya lakukan, yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, saya melakukan perencanaan dengan membuat modul ajar bersama dengan rekan sejawat yang mengampu mapel pelajaran yang sama. Rangkaian pelaksanaan yang kedua adalah penerapan. Pada tahap penerapan, saya melakukan berdasarkan modul ajar yang sudah direncanakan hingga tahap asesmen. Pertama, diawali dengan pembukaan.
ice breaking sebagai penyemangat bagi murid, penyampaian tujuan pembelajaran, dan membuat kesepakatan kelas. Yang kedua adalah kegiatan inti. Murid diberi pertanyaan pemantik, diberi gambaran pelaksanaan kegiatan, dan akhirnya nanti murid diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tahap terakhir yang saya lakukan adalah refleksi dan umpan balik. Pada pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator bagi murid. Pembelajaran juga direncanakan dengan memberikan pengalaman langsung kepada murid. Rangkaian pelaksanaan yang terakhir adalah refleksi. Pada tahap ini, saya menganalisis dan melihat kembali hasil dari pembelajaran yang telah saya lakukan untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Pada saat penerapan pelaksanaan modul 1.1 ini, ada perubahan positif yang terjadi pada pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, murid menjadi antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, murid mulai terbiasa untuk berdiskusi. Yang ketiga, murid mulai terbiasa untuk mengutarakan pendapat dan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang keempat, berkembangnya potensi murid secara maksimal. Selain terjadi perubahan positif, ada pula hambatan yang saya dapatkan. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang kurang aktif atau perlu distimulus lebih. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang terkadang melebihi alokasi waktu. Solusi yang dapat saya lakukan, yang pertama, saya memotivasi murid tersebut yang kurang antusias atau kurang aktif. Yang kedua, sebisa mungkin saya mengalokasikan waktu lebih disesuaikan kembali. Tindak lanjut yang saya lakukan setelah penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, serta sharing terkait kendala yang dihadapi, serta saya berbagi praktik baik dengan rekan guru untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak, Ibu guru semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.